Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Senin 24 Februari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani seperti Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Manajemen Barelang Net tanggapi keluhan dan isu yang beredar di media sosial terkait layanan internet di Diskominfo Tanjung Pinang. Perusahaan provider internet di Tanjung Pinang Barelang Net meluruskan informasi soal keluhan dan isu yang beredar di media sosial terkait layanan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Seperti diketahui, Barelang Net merupakan penyedia layanan internet untuk Diskominfo Tanjung Pinang tahun anggaran 2025. Marketing Manager Barelang Net, Yoki, menegaskan persoalan layanan internet di sejumlah OPD Pemkot Tanjung Pinang yang terjadi kemarin tidak begitu krusial, apalagi sampai mengalami jaringan mati selama berjam-jam hingga berhari-hari. Menurutnya, kendala yang terjadi hanya masalah teknis saja, karena Barelang Net masih terus melakukan transisi atau perpindahan jaringan dari provider internet sebelumnya. Menyikapi kendala tersebut, Yoki memastikan Barelang Net selalu siap sedia untuk melakukan perbaikan langsung tanpa menunda berjam-jam. Ini kita sangat menyayangkan karena dari pemberitaan ini hal yang mungkin masalahnya tidak begitu besar, tapi dipublikasi oleh atau disebesarkan oleh oknum yang masuk di beberapa sosial media, yang mana jaringan layanan internet diinformasikan bahwa mengalami gangguan yang tiba-tiba koneksi hilang. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa untuk layanan internet oleh Barelang Net untuk seluruh OPD Diskominfo Kota Tanjung Pinang, kita memiliki data resume baik itu laporan bulanan, harian, serta pemakan bandwidth, bahwa yang dibesar-besarkan oleh oknum tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan, bahwa memang gangguan terjadi itu bukan yang sesuatu yang buruk ya, atau bukan sama sekali internet yang down atau tidak ada sama sekali internet, tetapi ini menyangkut di perangkat, namun tidak semua kantor pemerintah, dan hal itu pun juga langsung kita akan eksekusi untuk perbaikan secara cepat. Pihak Barelang Net pun terus berupaya meningkatkan pelayanan internet bagi OPD di Pemkot Tanjung Pinang. Misbah Bilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, pemerintah Desa Sebong Pereh bersama Lam Bintan gelar kenduri dan doa bersama. Pemerintah desa atau Pemdes Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong bersama Lembaga Adat Melayu atau Lam Bintan melaksanakan kenduri dan doa bersama di makam Habib Said Usman Alidrus Haji pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda Kecamatan Teluk Sebong, serta masyarakat ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 2025. Doa bersama berlangsung hikmat di makam Habib Said Usman Alidrus Haji yang berada di Kampung Pasir 2 RT 002 RW 001 Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong. Kepala Desa Sebong Pereh Bahari yang juga Ketua Lam Kecamatan Teluk Sebong ini mengatakan, kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan ini merupakan agenda desanya dalam rangka memelihara budaya dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Ini kegiatan sebenarnya menyambut bulan suci Ramadan. Memang kegiatan ini kita menganggarkan dari dana desa. Kemudian kita mengadakan kenduri bersama di makam Said Usman Alidrus Al-Haj. Beliau ini salah satu yang menurut informasi yang kami dapatkan sumbernya dari almarhum Haji Abdul Jalil, bahwa beliau adalah orang yang pertama membawa Islam masuk ke desa Sebong Pereh. Berapa tahun lalu? Lebih kurang 100 tahun yang lalu. Harapannya dengan ini apa? Ya, harapannya dengan ini anak cucu kita, anak kampung mengerti dan paham betul bahwa ada orang-orang yang memang telah memperjuangkan agama yang masuk ke desa Sebong Pereh, dan harapan besar kami masyarakat bisa membudayakan apa yang ada di desa Sebong Pereh ini, khususnya makam-makam bersejarah yang memang
perlu kita lestarikan untuk dijadikan cagar budaya ke depan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah untuk menjaga dan merawat sejarah Islam di wilayah Kabupaten Bintan, khususnya di Desa Sebong Pereh. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Insiden keributan terjadi di salah satu kafe di Tanjung Pinang. Dalam kejadian ini seorang warga diduga meninggal dunia. Sebuah insiden keributan terjadi di salah satu kafe yang berada di Jalan Aisyah Sulaiman, Dompak, Kota Tanjung Pinang. Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Minggu dini hari pada tanggal 23 Februari 2025 lalu. Dalam insiden keributan ini diduga mengakibatkan seorang warga meninggal dunia. Ditemui pada Senin 24 Februari 2025, Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, membenarkan insiden keributan di kafe tersebut. Kapolresta mengatakan penanganan permasalahan tersebut telah diserahkan ke satuan terkait. Pasca insiden tersebut, Kapolresta mengimbau agar warga tidak resah karena permasalahan tersebut telah ditangani oleh instansi terkait. Diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Tanjung Pinang tetap aman dan kondusif. Jelasin kemarin memang ada peristiwa itu, peristiwa kejadian yang di Leko kemarin pukul 5 pagi tanggal 23 Februari, tetapi ini adalah ranahnya dari kesatuan kita yang lain. Kita tidak berhak untuk menangani itu, ya kan. Kami hanya mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan sebagainya. Ini sudah ditangani secara profesional dan mudah-mudahan tetap terjaga kondisivitasnya. Kapolresta Tanjung Pinang menambahkan, pasca insiden keributan di kafe tersebut, nantinya pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Hingga berita ini dilansir, belum diperoleh keterangan resmi dari instansi terkait lainnya seputar insiden keributan ini. Lucia Ratmosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, melalui musyawarah lokal kedua, Saiful Arif kembali memimpin Orari Lokal Bintan untuk periode tahun 2025 hingga 2028. Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Lokal Bintan gelar musyawarah lokal kedua tahun 2025 di Aula Kantor Camat Sri Kuala Lobam pada Minggu 23 Februari 2025. Kegiatan musyawarah tersebut mengangkat tema dengan semangat kode etik amatir radio kita tingkatkan kebersamaan, loyalitas, kreativitas, dan kualitas anggota amatir radio. Pada musyawarah ini, Saiful Arif kembali terpilih menjadi Ketua Orari Lokal Bintan untuk periode tahun 2025 hingga 2028. Saiful Arif mengungkapkan, usai pelaksanaan musyawarah, kegiatan akan dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus Orari Lokal Bintan. Dengan adanya kita masuk dalam PRB ya, forum PRB, yaitu untuk penanggulangan bencana, kita masuk di pengurus ya daripada PRB, forum PRB itu. Dan tentunya ke depannya juga seperti yang disampaikan tadi Kepala Dinas Kominfo, bahwa kita akan sinergitas, tentunya radio akan related dengan penanganan bencana atau apapun itu ya yang sifatnya radio. Jadi ke depan tentunya harapan kita adalah terus kita bisa mensupport seluruh kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah, termasuk juga eksistensi Orari sendiri bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bintan Didi Kurniadi mengatakan Pemkab Bintan akan hadir dan memberikan dukungan kepada Orari Lokal Bintan. Tentunya di kepengurusan yang baru ini sinergi dengan Pemkab Bintan akan baik lagi ke depannya, dan program-program yang ada di Orari dan program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Bintan bisa bersinergi dan akan mencapai tujuan bersama. Kalau untuk dukungan terkait dengan organisasi ini memang belum ada yang secara spesifik gitu, tapi pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami.
Warga di kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kamar. Warga di Kelurahan Air Raja, Senggarang, Kota Tanjung Pinang dihebohkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam kamar pada Senin 24 Februari 2025. Pria tersebut diketahui merupakan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang berinisial SW 27 tahun. Ketua RT setempat Firmansyah mengatakan, korban ditemukan pertama kali oleh pacarnya yang kebetulan berkunjung ke rumah korban. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tergantung di dekat pintu kamarnya. Firmansyah menambahkan, sepengetahuannya selama ini korban tinggal sendirian di rumah yang jarang ditempati tersebut. Memang menurut informasi rumah ini kan kosong, digunakan itu sesekali aja sama korban meninggal. Berarti korban nggak pernah tinggal di sini, Mas? Jarang dia datang, sesekali aja. Nah tadi menurut informasi dari rekan-rekan korban itu tadi malam dia masih piket. Tadi pagi diantar ke sini sama kawannya satu piket karena dia nggak punya kendaraan kan. Jadi ke sini mungkin rentang waktu itulah kisaran jam 10. Sementara itu, Kepala DPKP Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan yang juga ikut turun langsung ke lokasi kejadian membenarkan jika SW adalah petugas DPKP yang kesehariannya bertugas di lapangan sebagai petugas pemadaman. Ia menyebut semasa hidupnya korban dikenal sebagai pribadi yang baik. Dirinya menyebut korban sebelumnya bertugas jaga malam dan baru tadi pagi ada pergantian jam kerja. Statusnya P3K. Sudah P3K. Dia memang sebagai pemadam. Tugaskan di pos damkar. Pak, untuk hari ini dia nggak masuk atau libur atau lagi? Nah kalau untuk jaga, beliau ini malam ya. Malam dia bertugas. Kemudian selesai jam 7.30 pagi tadi. Dan baru tahu tadi kira jam 9 tadi informasi. Jasad korban selanjutnya dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit guna dilakukan visum untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Wakil Gubernur Kepri melakukan inspek mendadak atau sidak ke gudang Bulog di Tanjung Pinang. Menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura bersama Kepala OPD Pemprov Kepri memantau stok pangan di gudang Bulog Jalan Gatot Subroto kilometer 5 Tanjung Pinang pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sidak kali ini, Wakil Gubernur Kepri mengatakan upaya ini untuk menjaga kestabilan harga serta mencegah kelangkaan pada bulan-bulan tertentu yang merupakan hari besar bagi masyarakat, di mana kebutuhan pangan akan terus meningkat. Selain itu, sidak ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan beras mencukupi hingga 6 bulan ke depan. Wagub Nyanyang menyebut, masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan beras, meski distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, penyalurannya dihentikan sementara oleh Badan Pangan Nasional. Tinjauan ataupun koordinasi barusan dengan Pak Arif, Kapolog dari Tanjung Pinang, alhamdulillah kesiapan 6 bulan ke depan. Berarti untuk bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha juga tidak ada masalah kesiapan daripada beras yang ada di Bulog. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi lah terkait dengan beras atau ketahanan pangan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pak, terkait dengan SPHP yang tidak diadakan lagi itu ada kekhawatiran nggak? Nggak ada. Itu kita udah dikoordinasikan dari masing-masing antara dari Bulog dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Dinas Perdagangan. Selain mengecek pasokan beras, Pemprov Kepri juga akan mengecek ketersediaan daging beku di distributor yang ada di Kepulauan Riau. Pasalnya, Bulog tidak lagi menyediakan daging beku untuk masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan.
Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.